Shalom semua, shalom. Shalom, Efenu, shalom alaihim. Kita nyanyikan bersama sebelum kita lanjut ibadah. Efenu shalom alaihim. Ya, Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom, shalom, shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom alaihim. Efenu shalom, shalom, shalom alaihim. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Kita berdoa. Ya pencipta langit dan bumi, El Sebaot, yang kami kenal dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, tanpa Engkau mengutus putramu yang tunggal sama seperti manusia, kami tidak akan pernah mengenal Sang Pencipta kami. Karena itu kami beribadah kepadamu tanda Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi kami, memberikan kami boleh mengenal Sang Pencipta langit dan bumi. Kami boleh merasakan kebenaran firman-Mu, sabda-Mu, dafar-Mu yang hidup itu. Inilah membuat kami bersukacita, bergeloria, memuji Engkau yang sudah berjanji menyelamatkan kami. Dan hari penyelamatan itu sudah kami dapatkan di dunia ini. Terlebih Tuhan nantinya di Samayim di surga, yang sudah Engkau tempatkan kepada orang yang percaya dan setia kepada firman-Mu di dalam kehidupannya di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami di penjara Polda Sumatera Utara ini, biarlah Engkau rahmati dengan kebenaran dan mampukan kami mendapatkan kebenaran itu Tuhan. Tanda Engkau ada di dalam pikiran hati kami, ada di dalam jiwa dan batin kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu kiranya yang menguasai ibadah ini. Kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Biarlah ini berlangsung kepada seluruh tahanan di Polda ini, bahkan kepada Kapolda, Wakapolda, seluruh direktur dan kasat, kanit dan seluruh polisi terendah sekalipun. Biarlah ibadah kami sekalipun mereka tidak ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu berkuasa atas seluruh Polda Sumatera Utara ini, termasuk seluruh Polres yang ada di 34 kota kabupaten. Terima kasih Bapa. Biarlah suara-Mu, biarlah dafar-Mu, firman-Mu yang hidup itu menguasai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah mentabiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ini hari istimewa tepat tanggal 17 Agustus. Tadinya saya minta sama piket biar kita memulai acara 17-an bersama orang-orang yang ada di sel ini tanpa melibatkan ibadah Kristiani, ya, tapi dengan alasan terlalu berisik ke bawah dan saya pun mengalah saja. Dan walaupun kita tidak menjalankan acara 17-an Agustus, namun di hati dan pikiran kita harus ada bahwa berterima kasih kepada pahlawan yang sudah gugur untuk Indonesia merdeka. Berterima kasih kepada orang-orang yang menentukan perjalanan Indonesia ini mengisi kemerdekaannya. Ada yang memuliakan Tuhan, ada juga yang menghina kebenaran yang daripada Tuhan, termasuk saudara dan saya. Mari kita isi kemerdekaan ini merupakan
bangsa Indonesia yang takut akan Tuhan, bangsa Indonesia yang boleh berkarya demi kemajuan, kejayaan Indonesia di dalam NKRI. Saya menghimbau, kita berterima kasih kalau sampai sekarang ini Indonesia pada umumnya diberikan kebebasan beragama. Namun kalau ada di sana sini di daerah tertentu yang masih artinya tidak memberikan keleluasan termasuk perizinan tempat beribadah, mari kita berdoa biar semuanya ini mendapatkan kebenaran untuk boleh satu sama lain ada toleransi beragama. Terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah 2 periode, sebentar dia sudah habis periodisasinya. Kita berdoa juga bagaimana Indonesia ini diganti dengan kepala negara, presiden yang takut akan Tuhan, yang boleh mengasihi bangsa ini dan negara ini dengan berkarya bukan untuk mementingkan diri sendiri dan bukan untuk mementingkan golongan dan sebagainya. Inilah kita syukuri kalau bangsa ini masih merayakan 17 Agustus 2023 ini. Saudara bisa lihat baju saya ini. Tolong lihat baju saya ini. Ini saya beli tanggal 16 Agustus 2017 di Jakarta. Tatkala kita akan mengadakan perayaan 17 Agustus 2017 di kantor pusat Peradi, ya, itu di Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, ya, nomor 11. Jadi saya teringat baju saya ini saya pakai 6 tahun yang lalu, di mana kita bikin perayaan secara menyeluruh dari semua DPC yang ada. Karena itu saya menghormati baju ini saya pakai, tanda saya membuktikan kepadamu kawan bahwa 17 Agustus harus kita bersyukur, harus kita berterima kasih, harus kita mengisi kemerdekaan ini dengan takut akan Tuhan. Setidak-tidaknya kita tidak melakukan kejahatan, setidak-tidaknya kita jangan bikin onar negara kita ini, jangan bikin onar sama bangsa kita ini sendiri. Menghormati hak asasi manusia, menghormati semua masyarakat yang berkarya dan tidak berkarya. Jangan merasa dirinya lebih benar, jangan merasa dirinya lebih mulia dan sebagainya. Inilah yang dimintakan Tuhan agar saudara boleh menjalankan kasih itu, ya. Setidak-tidaknya kalaupun saudara bukan seorang politikus, bukan seorang insinyur, bukan seorang ahli medis, ahli hukum dan sebagainya, setidak-tidaknya saudara harus takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan tindak pidana, dan tidak ada rancangan-rancangan yang jahat di hati dan pikiran saudara-saudara. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat kita merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan. Saudara nanti buka Yohanes, Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes 8. Saya ambil di sini ayat 30 sampai ayat yang 36. Ini satu perikop, ya. Ini satu perikop. Kalau bisa kita baca bersama-sama, ya. Boleh kita baca Yohanes, ya, Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Sudah jumpa? Boleh yang kuat? Tolong dikasih itu satu lagi yang ini kepada mereka berdua. Pak. Kebenaran yang memerdekakan, yang kuat suaranya. Mulai 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kalau kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?
berkata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Di sini disebut anak itu adalah yang disebut anak Yesus Kristus, ya. Kalau Yesus sudah memerdekakan kamu, ya, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi satu perkataan mengampuni saudara dan saya dari segala dosa dan pelanggaranmu, saudara merdeka. Maka itu beberapa kali khotbah saya di penjara, baik di penjara manapun atau tahanan polisi, sering saya katakan, percayalah, jika saudara masih terlibat dalam proses hukum, saudara terbelenggu dan saudara tertawan di sini, terpenjarakan, artinya saudara tidak merdeka. Namun di tempat saudara terbelenggu, di mana saudara dipenjarakan, Tuhan Yesus bisa memerdekakanmu. Tepuk tangan dulu dia. Itulah pengertiannya bahwa dunia bisa memenjarakanmu, ya. Dunia bisa menawanmu, dunia bisa membelenggumu. Tetapi firman Tuhan, hal kerajaan sorga, hal samayim, bisa saudara diampuni, bisa saudara dimerdekakan. Namun saudara-saudara, nanti tolong buka di pertama Petrus 2 ayat 16. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Terus. Dan bukan seperti hamba yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk. Bukan seperti hamba yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Terus. Tapi hiduplah sebagai gembala. Tetapi hiduplah sebagai terus hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja. Jadi saudara kalau sudah dimerdekakan oleh Tuhan, artinya saudara sudah diampuni dosa-dosanya, sudah disucikan. Jangan saudara menyalahgunakan arti kemerdekaan itu. Ya, pertama sekali adalah jangan memperolok-olok orang yang belum dimerdekakan. Ya, ada banyak orang sombong rohani. Ya, bisa saja dia Tuhan sudah memerdekakan dia, Tuhan sudah mengampuni dosanya. Namun saudara janganlah munafik, ya, karena iblis, ya, mengaum-ngaum ingin menerkammu. Bagaimana ia menjebakmu agar saudara jatuh di dalam dosa. Sama dengan Yesus sendiri, iblis mencobai dia. Dia tahu anak tunggal Bapa di sorga. Dia tahu dia adalah jelmaan daripada Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi. Dia tahu bahwa Yesus tidaklah orang berdosa. Namun iblis mencoba agar dia jatuh ke dalam dosa. Untuk ini pertama saya katakan kepadamu saudaraku, jangan sombong rohani. Jangan memperolok-olok yang saudara sudah menemukan kebenaran. Ya, jangan pernah saudara menghakimi di luar iman percayamu. Jangan pernah saudara memperolok-olok di luar daripada pengharapanmu. Kalau saudara sudah menemukan kebenaran, jalani kebenaran itu dengan apa tadi katanya? Mengasihi saudara-saudaramu. Tunduk kepada raja, artinya bukan hanya raja, tunduk kepada peraturan-peraturan negara. Ya, peraturan-peraturan negara sudah dilarang main judi, jangan main judi sekalipun lawanmu yang rugi. Ya, lawanmu yang rugi, Anda yang untung, namun negara mengaturnya itu jangan main judi. Itu salah satu contoh. Karena apa? Di dalam perjudian selalu timbul percekcokan, selalu timbul perselisihan, keributan dan sebagainya. Dan tidak heran kalau sampai terjadi bunuh-membunuh dan sebagainya.
Untuk inilah negara melarang itu di dalam KUHP, jangan ada perjudian dan undang-undang yang lain agar saudara tidak melakukan kejahatan, termasuk saudara tidak melakukan penipuan. Ya, memang orang yang saudara tipu itulah yang rugi, tapi orang tidak mau saudara melakukan tipu-tipu kepada orang lain. Termasuk negara ini dilindungi orang yang bakal ditipu satu sama lain. Kalaupun negara ini berpolitik, ya praktis dan sebagainya melalui partai politik, ya itu kita doakan sajalah. Maka itu sampai sekarang ini saya tidak pernah tertarik masuk di partai politik. Karena di sana banyak tipu-tipu dan sebagainya. Karena di sana tipu-tipu semuanya ini dibenarkan demi partai, demi menjatuhkan partai yang lain dan sebagainya. Jadi ini tidak dikehendaki Tuhan. Termasuk saya, khotbah saya kemarin itu saya bilang saya sebetulnya calon ketua Pradi Kota Madi Medan. Tetapi kalau saya bertarung dengan satu kamar dengan saya, bertarung dengan rekan saya tidak mau. Tapi kalau mereka mau bermusyawarah untuk mengangkat saya ketua Pradi Kota Medan ini, ya puji Tuhan saya terima. Karena di sana akan terjadi apa? Tipu-tipu dan sebagainya. Ada di sana money politik. Ya, kasih uang, kasih sana, bikin tim sukses dan sebagainya. Satu sama lain ini pasti terima kasih atas minumnya. Ya, satu sama lain pasti ada perselisihan dan sebagainya. Inilah saya anjurkan sebentar lagi kami ini rakernas di Batam. Kalau boleh pemilihan ketua, baik ketua umum maupun ketua daerah maupun ketua cabang, kalau terjadi itu janganlah terjadi pemilihan pertandingan, musyawarah saja. Kalau si Polan duluan, ya ada yang nomor 2, ada waktu untuk menentukan itu. Tidak usah ambisius, ya. Inilah yang terjadi semua organisasi yang ada, organisasi profesi di Indonesia ini, bukan hanya di organisasi advokat, termasuk di ID, di notaris, ya, organisasi di insinyur, mekanik, dan sebagainya. Kalau terjadi tim sukses dan sebagainya, ini yang merusak negara ini. Termasuk yang lebih menyedihkan pemilihan kepala atau ketua gereja. Ini kalau sudah sampai tanding, main amplop, main tim sukses, apa jadinya saudara? Memilih imammu, imam besar, tetapi melalui money politik. Ya, inilah saya himbau gereja maupun kaum agama lain, janganlah ya ada tanding-tandingan dalam memilih ya siapa pimpinannya. Ini yang saya lihat ya dicemari dari lingkungan rohaniawan, sudah terjadi pertandingan. Kalau saya mengatakan, kalau pemimpin yang benar adalah orang yang merendahkan hati, menomorsatukan orang lain daripada dia sendiri. Dan kalau orang berkhidmat melihat itu, justru dialah yang layak pemimpin. Tetapi kalau orang yang menonjolkan diri, yang selalu berkaok-kaok untuk dia jadi pimpinan, sudah nampak dia itu pemimpin yang tidak pantas. Tetapi saudara, jika nanti keluar dari penjara ini terlibat dalam hal seperti itu, jangan tinggikan hatimu, rendahkanlah dirimu, hargailah orang lain untuk itu. Jangan terlalu ambisi untuk jadi pemimpin apapun. Ini kita berdoa di negara kita ini. Kita sudah buka mata menghadapi pemilu yang sebentar lagi, pemilihan presiden dan semua wakil-wakil rakyat, ya baik tingkat DPD maupun tingkat kabupaten dan kota. Kita lihat pemimpin yang seharusnya layak. Namun kalau pemimpin yang berkauk-kauk biar orang memilih dia mengandalkan kekuatan dan uangnya, itu bukanlah seorang pemimpin. Termasuk saya, khotbah saya yang terakhir dulu, saya sudah 2 kali gagal untuk masuk akabri. Padahal saya sudah pantuhir, itu khotbah saya terakhir, saya ingat itu. Kalau sudah pantuhir itu sudah menang itu semuanya, sudah lulus. Cuma saya tidak pakai uang,
tidak pakai koneksi keluarga dan sebagainya. Saya mau murni. Ya kalau memang saya tidak berhasil ya sudah. Ada bidang lain. Ya ada cara lain Tuhan memakai saya untuk boleh berfungsi di negara ini, di bangsa dan negara ini. Inilah yang saya lakukan. Ya, mulai saya testing akabri pun saya sudah berkhotbah. Dulu saya testing akabri itu tahun 78 dan 79 di Jakarta. Saya khotbah mulai tahun 76. Saya tidak tinggalkan itu, tetap sampai sekarang. Saudara bisa hitung 76 sampai 2023, hampir 50 tahun. Ya, lebih tinggi dari usia pelayanan saya mungkin dari saudara ya. Di sini belum ada 50 tahun ini. Jadi saya bukan mau memegahkan diri saya. Saya bukan mau menyombongkan diri saya. Itulah kesaksian saya. Saya pergunakan waktu saya, pergunakan panggilan yang ada pada saya untuk mengisi kemerdekaan ini. Setidak-tidaknya masuk keluar penjara, masuk keluar tangan polisi untuk bimbingan rohani dan mental, bimrohtal di seluruh Indonesia, di kota-kota mana yang bisa saya jangkau. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan tadi ya, dalam Yohanes berapa tadi? Ayat 8 ayat 30 sampai 36 ini, itu judulnya kebenaran yang memerdekakan. Jadi kalau saudara sudah dimerdekakan, saudara tidak hamba dosa lagi, hamba kebenaran saudara. Kalau disebut hamba Tuhan, istilah hamba Tuhan itu adalah identik dengan hamba kebenaran. Karena Tuhanlah maha benar. Tidak ada selain Tuhan yang benar, yang maha benar. Kalaupun banyak oknum-oknum manusia dan oknum iblis mengatakan benar untuk memberikan kekayaan, ya, sampai sekarang kalau saudara buka YouTube banyak menawarkan jimat-jimat, ya, itu sudah rahasia umum. Jimat-jimat yang kalau dibeli jimat itu uangnya bisa bertambah dan bertambah, tidak masuk akal. Bisa datang uang ke dompetnya itu, bisa datang uang ke lemarinya. Ya, saya buka YouTube saya begitulah sebentar. Hanya dalam waktu 3 hari 1 minggu uang banyak bertaburan di rumahnya. Di semua kota-kota di Indonesia ini tidak terlepas dengan jimat. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan ada padamu ilah lain selain daripada aku. Jika saudara mempergunakan itu, saudara adalah orang yang belum merdeka. Ya, saudara belum merdeka. Kalau saudara merdeka memakai ilah-ilah lain, itu saudara sudah murtad dan saudara sudah tidak setia dengan firman Tuhan. Saya bisa katakan bahwa ada orang yang sudah dimerdekakan, tetapi dia tidak hamba kebenaran, tetapi masih mau melakukan hamba dosa dengan percaya dengan sihir, percaya dengan jampi-jampi dan ilmu-ilmu kegelapan. Jadi saya ingatkan kepadamu kawanku yang ada di tahanan Polda ini, ya, jika saudara sudah merasa dimerdekakan, artinya saudara sudah diampuni, sudah berdamai kepada Sang Pencipta. Pergunakan kemerdekaan itu dengan melakukan kebajikan dan kemurahan. Itu kita sudah baca tadi. Termasuk saudara harus menghargai pejabat-pejabat negara, menghargai undang-undang negara, menghargai presidenmu, pimpinanmu, dan sebagainya. Ini saja saudara sudah lakukan, Tuhan senang kepadamu. Karena tidak semua karunia itu bersamaan. Itu karunia sangat berbeda-beda, ya. Kalau ada karunia mengajar, ya mengajarlah. Kalau ada karunia bertukang, bertukanglah. Kalau ada karunia untuk melukis, melukislah. Kalau ada karunia untuk hal-hal medis dan sebagainya di luar daripada di luar, artinya karunia medis yang takut akan Tuhan, bukan karunia medis pergi ke pedukuhan. Lakukan itu. Ya, jangan saudara melakukan di luar daripada kehendak Tuhan. Jangan saudara melakukan di luar dari firman Tuhan. Karena seorang teknik, seorang ahli bangunan sampai sekarang ini saya lihat
mendirikan bangunan masih memakai jimat-jimat, masih memakai persembahan-persembahan agar bangunannya itu selamat begitu. Bangun apapun pakai syarat-syarat pendukunan. Jadi terserah saudara. Kalau saudara sudah merdeka melakukan itu, saya katakan saudara belum merdeka. Saudara tetap terbelenggu. Dan inilah artinya selalu dikatakan dalam Wahyu, setialah sampai mati. Aku akan memberikan mahkota yang gilang gemilang, ya, yang diberikan oleh bintang timur. Ya, artinya bintang timur itu adalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia sudah diberikan mahkota untuk menjalankan kerajaan di bumi sekarang ini, termasuk kerajaan nanti di Semaim di sorga. Jadi saya tidak bisa tidak mengatakan itu. Kalau saudara sudah merasa dimerdekakan, sesuailah saudara dalam posisi hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran berarti hamba Tuhan, bukan hamba dosa lagi, bukan hal-hal yang saudara sering saudara lakukan sebelum saudara dimerdekakan. Ya, yaitu bolak-balik saya katakan itu apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 19, 20, 21. Jangan saudara lakukan itu lagi. Itulah hamba-hamba nafsu duniawi. Tetapi berusahalah saudara melakukan di Galatia 5 ayat 22, 23 itu, yaitu buah-buah roh. Ya, itu sudah bolak-balik saya katakan, tidak perlu saya ulang-ulang lagi. Saudara sudah sering, tinggal saudara camkanlah itu dan buatlah itu menjadi melekat di dalam hatimu, sehingga 15 buah-buah kedagingan itu jangan pernah saudara lupa satu item pun. Termasuk yang rindu saudara melakukan buah-buah roh itu yang ada 9 itu. Tetap saudara lakukan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya mau mengajak saudara lagi, buka dulu pertama Timotius 2. Ini surat Paulus. Pertama Timotius 2 ayat 6. Kita ulangi sekali lagi. 3, iya. Karena Tuhan itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Terus ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi ini kesaksian Rasul Paulus. Dia orang Yahudi, dia tidak hanya mengajar orang Yahudi, dia mengajari orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi yang penting kita renungkan di dalam pembacaan ini adalah bahwa dia betul-betul, ya, dia yang menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Iya. Saudara sudah ditebus, saudara merdeka lewat tebusan nyawa yang diberikannya kepada saudara dan saya. Jadi cukup jelas apa kesaksian daripada Rasul di sini, bahwa dia tetap satu. Bapaknya satu, dia satu. Ya. Jadi banyak orang tidak bisa menjelaskan Trinitas. Ya. Bapa yang mengutus dia adalah satu juga, sekalipun bapaknya juga satu. Nah, di sini juga kalau pengertian Trinitas itu bisa kita renungkan dalam-dalam. Jadi saya mau kita jangan hilang fokus bahwa sebagai tebusan bagi semua orang, bagi semua. Dia tidak mengatakan bagi hanya bangsa Yahudi, bagi semua orang. Dan sering saya ingatkan kepada orang-orang bahwa dia juga mengatakan di dalam Roma 1 ayat 18. Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani, ya. Jadi semua diselamatkan.
Ya. Jadi kalau perjanjian lama sering kita katakan seolah-olah hanya bangsa Yahudi, hanya bangsa Israel lah yang diselamatkan. Namun setelah dia datang ke dunia ini, menjelma sebagai manusia, tidak ada perbedaan orang Yahudi dan Yunani, dan tidak ada perbedaan bangsa-bangsa di dunia ini. Asal dia percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamatnya. Ini yang perlu saya tekankan, dan bahwa dialah yang memberikan kemerdekaan bagi seluruh dunia ini. Ya, di dalam dialah saudara dan saya dan semua manusia di dunia ini boleh merdeka oleh karena kematiannya. Namun saudara harus percaya dan setia kepada firman-Nya yang hidup. Dan yang terakhir, saudara buka dulu pertama Petrus 1 ayat 18. Yang terakhir 3 ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Coba ke ayat 20-nya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, ini saudara pembacaan yang terakhir ini, saudara zaman akhir inilah saudara mampu mengatakan ini, karena sudah terbukti. Ya, karena sudah terbukti dia bangkit dari kematian. Ya, kalau zaman sebelum zaman akhir ini belum terbukti bahwa ada orang bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Bahkan sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, aku sudah menyediakan banyak rumah tempat tinggal di sana. Karena siapa yang percaya kepadaku, aku akan tinggal bersama-sama di rumah Bapakku, tempat tinggal untuk selama-lamanya. Jadi jelas Tuhan sudah memerdekakan kita lewat kematiannya. Artinya kalau saudara percaya sama dia, maka saudara dimerdekakan. Namun kalau saudara tidak percaya dan setia kepadanya, saudara tidak dimerdekakan. Ada banyak salah mengartikan firman ini, seolah-olah otomatis dunia sudah dimerdekakan. Tidak semua orang dimerdekakan. Dan terakhir baru saya ingat, baca dulu Wahyu, biar saudara saya buktikan kepadamu kawan, tidak semua orang diselamatkan, tidak semua orang dimerdekakan. Ya, saya akan buktikan kepadamu. Buka Wahyu. Kita baca pembacaan terakhir Wahyu 14 ayat 3 dan